Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu keempat bulan Oktober ini masih diberikan kuat sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya bawakan firman yang terambil dari Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai dengan 18 yang berbunyi demikian. Dan kepadanya telah ditetapkan untuk memberikan roh kepada ikon binatang buas itu, supaya ikon binatang buas itu pun dapat berbicara, dan dia membuat sebanyak orang yang tidak menyembah ikon binatang buas itu agar mereka dapat dibunuh. Dan dia membuat semua orang kecil dan besar, juga kaya dan miskin, bahkan merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka, dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Inilah hikmat itu. Siapa yang memiliki pengertian, biarlah dia menghitung bilangan binatang buas itu. Karena itu adalah binatang seorang manusia, bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah 666. Saudaraku, bilangan 666 adalah chip yang akan dipasang oleh iblis melalui lembaga di negara tertentu nanti. Setiap manusia harus dipasang chip di dahinya atau di tangan kanannya. Kenapa? Alasannya untuk menjaga keamanan. Kalau misalkan diculik, bisa ketahuan dimanapun dia berada. Tapi tahukah saudara, jika saudara menerima cap itu dipasang di dahimu atau di tanganmu, maka engkau tidak akan bisa masuk surga. Karena itu kontrak dengan iblis, pasti masuk neraka. Hari ini saya berikan temanya, kamu harus tolak chip 666. Sekali lagi, kamu harus tolak chip 666. Apa yang dilakukan oleh anti Yesua itu atau antikris itu? Dia berkuasa di bumi selama 42 bulan atau 3,5 tahun. Dia memakai alat itu tadi di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 4-5 yang berbunyi demikian. Dan mereka menyembah naga yang telah memberi wewenang kepada binatang buas itu. Mereka juga menyembah binatang buas itu dengan berkata, siapakah yang serupa binatang buas ini? Siapakah yang mampu berperang dengannya? Dan kepadanya diberikan sebuah mulut yang berkata-kata besar dan hujatan, dan kepadanya diberikan wewenang untuk melakukannya selama 42 bulan. Jadi antikris nanti berkuasa selama yaitu 42 bulan atau 3,5 tahun. Bisa kita bayangkan apa yang dilakukan antikris selama 3,5 tahun? Setiap orang harus dipasang chip 666 di dahi tadi atau di tangan kanan. Kenapa? Karena kalau tidak dipasang itu, dia tidak bisa transaksi jual beli. Ya, kalau dipasang itu katanya tidak dibunuh, tapi kalau tidak dipasang itu dia dibunuh. Maka supaya tidak dibunuh, dia harus dipasang chip. Nah, setiap orang harus menyembah
yaitu binatang itu tadi. Itu dalam Wahyu pasal 13 ayat 11-12. Ditegaskan jelas di sini, siapa yang tidak menerima cap itu, dia akan dibunuh. Dan di ayat yang ke-16 tadi dalam Wahyu pasal 13 ayat 16, dan dia membuat semua orang, kecil dan besar, juga kaya dan miskin, bahkan merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Ayat 17 ya. Dan supaya setiap orang tidak dapat membeli atau menjual kecuali dia yang mempunyai tanda atau nama binatang itu atau bilangan namanya. Tadi bilangan 666. Jadi kita lihat di sini, ini sangat membuat banyak orang terjebak. Supaya apa? Harus dipaksa. Besok lusa kita nggak perlu pakai KTP, nggak perlu pakai ATM, cukup di dalam chip itu ditanamkan semua data-data pribadi kita sehingga tidak bisa dicuri lagi. Tetapi pertanyaannya, kalau kita menerima cap 666 itu sudah pasti akan masuk neraka. Dan apa bahayanya kalau menerima chip 666 itu? Di Wahyu pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat 11 yang berbunyi. Dan malaikat yang lain mengikutinya seraya berkata, sudah runtuh Babylon, kota yang besar itu, karena dia telah memberi minum segala bangsa dari anggur amarah atas percabulannya. Dan malaikat yang ketiga mengikuti mereka seraya berkata dengan suara nyaring, jika seseorang menyembah binatang buas itu dan ikonnya dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka dia pun akan minum dari anggur amarah Elohim yang telah dicampur tanpa diencerkan di dalam cawan murkanya, dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di hadapan malaikat-malaikat kudus dan di hadapan Anak Domba. Dan asap siksaan mereka membumbung selama-lamanya, dan mereka yang menyembah binatang buas dan ikonnya, dan siapa saja yang menerima tanda namanya, mereka tidak beristirahat siang dan malam. Ini resiko kalau kita menerima cap 666 itu, disiksa siang dan malam di dalam api neraka. Jadi kita lihat di sini, tadi wajib memakai chip itu. Yang tidak memakai chip itu, maka dibunuh. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk menolak chip 666? Pertama-tama harus mencintai Yesua lebih daripada nyawa kita. Di dalam Matius 10 ayat 39 yang berbunyi demikian, siapa yang mendapatkan jiwanya, dia akan menghilangkannya. Tapi siapa yang menghilangkan jiwanya demi aku, ia akan mendapatkannya. Jadi artinya ketika nanti Antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun, siap-siaplah engkau kehilangan nyawa. Artinya mencintai Yesua lebih daripada nyawamu. Di ayat yang ke-12 dan 13 Wahyu pasal 14 dikatakan demikian. Ini adalah ketabahan orang-orang kudus. Inilah mereka yang memelihara perintah Elohim dan iman Yesua. Dan aku mendengar suatu suara dari surga yang berkata kepadanya, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang. Benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dan dari jerih lelah mereka, dan perbuatan mereka ikut bersama mereka.
Jadi kita lihat di sini, kita harus siap mati menolak cap antikris tadi, yaitu 666. Kita harus siap mati, lebih mencintai Yesus daripada nyawa kita sendiri, ya. Yang kedua, kita harus selalu hidup dalam firman Yahweh. Dalam Yohanes 8 ayat 51 yang berbunyi demikian, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang memelihara firman-Ku, ia sekali-kali tidak akan mengalami kematian sampai selamanya. Jadi boleh tubuh jasmani kita dibunuh, tapi dia tidak bisa membunuh tubuh rohani kita. Karena ingat saudaraku, ketika chip itu dipasang di dahi atau di tangan, harus ada persetujuan roh kita. Tapi kalau roh kita tidak setuju, itu tidak bisa dipasang alat. Nah, kalau kita tidak setuju, pasti kita dibunuh. Maka siapkan dirimu untuk mati karena mengikut Yeshua HaMasyiah dan kehilangan tubuhmu, tetapi rohanimu tetap hidup. Jadi hidup sesuai dengan firman Yahweh. Yang ketiga, selalu mengandalkan yaitu kuasa Roh Kudus. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kekuatan kita menghadapi intimidasi daripada antikris itu nanti hanya bersumber daripada Roh Kudus. Dan suatu saat, saudaraku, musuh orang adalah seisi rumahnya. Satu saat mungkin orang tua takut kepada Yahweh, anaknya tidak, maka yang menyuruh dibunuh ayahnya adalah anaknya karena tidak mau menerima cap 666 tadi. Atau sebaliknya, kalau anaknya sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, tapi orang tuanya tidak sungguh-sungguh, nanti orang tuanya bilang kepada petugas antikris tadi, bunuh saja anakku itu. Saudara bisa bayangkan pergumulan yang sangat berat pada saat itu, di mana orang yang mencintai kita atau yang kita cintai menyuruh kita dibunuh. Itu hanya mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Tanpa kekuatan Roh Kudus kita tidak mampu, saudaraku. Yang berikutnya, kita harus mengasihi Yahweh lebih daripada diri kita sendiri. Dalam Lukas 12 ayat yang ke-5b, takutlah terhadap Dia yang setelah membunuh mempunyai otoritas untuk melemparkan ke dalam api neraka. Iya, aku berkata takutlah Dia. Jadi kita supaya bisa menolak cap antikris tadi, kita harus takut hanya pada Yahweh, bukan kepada manusia. Saudara ingat ketika Sadrak, Mesak, Abednego dibuat peraturan harus menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar, tapi mereka menolak. Dan konsekuensinya dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi lihat, Yahweh tolong mereka, tidak ada rambut mereka, pakaiannya, tubuhnya terbakar karena Yahweh menolong mereka. Di akhir zaman ini, jika kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus betul-betul mengandalkan kuasa Roh Kudus dan kita hanya takut kepada Yahweh. Kalaupun nanti kita harus dibunuh karena menolak menerima cap 666, lebih baik kita dibunuh. Berarti kita tidak perlu memikirkan yang ini dan itu segala macam. Apa untungnya kita menolak chip 666 itu? Kita tidak akan mengalami siksaan api neraka. Tadi sudah saya bacakan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 9-11. Bahwa mereka dibakar, disiksa dengan api dan belerang siang dan malam. Kalau kita mati karena mengikut Tuhan Yesus, tidak menerima cap itu tadi, kita pasti tidak mengalami siksaan. Yang kedua, kita pasti berbahagia karena kita dijamin pasti masuk surga. Yang ketiga, kita pasti beristirahat
dari segala, misalkan 3,5 tahun tadi antikris berkuasa, kita dibunuh di awal tahun, ya sudah, kita nggak ada kerjaan yang lain lagi, kita menunggu hari penghakiman bahwa pengikut-pengikut Yesus HaMasyiah dibangkitkan dari kematian, dibawa ke surga, tapi mereka yang menerima cap tadi, yang mungkin mereka hidup, akan dibuang ke dalam api neraka, dibakar selama-lamanya. Jadi kita juga menang melawan segala tipu muslihat daripada si iblis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, siapkan dirimu, banyak membaca firman, merenungkan, melakukan doa dan penyembahan. Di dalam pujian penyembahanmu bersekutu dengan Roh Kudus. Engkau renungkan firman itu, lakukan firman. Ketika nanti antikris itu datang, engkau sudah mempersiapkan dirimu, engkau siap kehilangan nyawa, engkau siap juga dikucilkan dari pihak keluargamu, dari bangsa, dari berbagai macam lapisan masyarakat. Karena apa? Imanmu teguh kepada Yesus HaMasyiah. Yang jelas, kalau engkau mempertahankan imanmu, dijamin masuk surga. Jadi jangan sekali-kali menerima chip 666 supaya engkau bisa masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami satu saat bahwa antikris akan berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Tetapi kami dibekali lewat firman-Mu, apapun yang akan dipaksa dipasang chip itu nanti, kami siap untuk menolaknya dan kami siap kehilangan nyawa demi iman kami kepada Yesus HaMasyiah. Karena kami tahu yang Dia dapat bunuh hanya tubuh jasmani kami, tapi tidak dapat membunuh tubuh rohani kami. Oleh karena itu, kuatkan anak-anak-Mu, persiapkan dengan sungguh-sungguh, semakin tekun berdoa, membaca firman-Mu, melakukannya, dan bersekutu dengan Roh Kudus, sehingga kuat menghadapi keadaan yang sangat mengerikan itu, dan kami bisa menang. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, berkati bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus HaMasyiah kami berdoa, haleluya. Amin. Salam, Yahweh berkati.